Fabio Quartararo berhasil mengunci gelar juara dunia di GP Emilia-Romagna. Kesuksesan tersebut membuat Quartararo jadi pembalap Prancis pertama yang memenangkan gelar dunia MotoGP. Cetak Gol coba merangkum kronologi lengkap kesuksesan Fabio Quartararo sebagai berikut. Sudah mulai karir balap dari umur 4 tahun. Fabio Quartararo mulai menekuni dunia balap sejak usianya baru menginjak 4 tahun. Quartararo muda bahkan harus rela pindah dari Prancis ke Spanyol. Hal ini Quartararo lakukan untuk menimba ilmu balap di Spanyol. Saat masih berlatih di sana, Quartararo sudah memperlihatkan bakatnya di dunia balap. 3 tahun di Spanyol, Quartararo berhasil memenangkan kejuaraan kelas 50cc, 70cc, dan 80cc. Gelar tersebut berhasil dia menangkan di tahun 2008, 2009, serta 2011. Berikutnya pada tahun 2012, Quartararo berhasil memenangkan seri Prix Moto3. Hal ini menjadikan Quartararo sebagai salah satu pembalap terbaik di Spanyol. Pada tahun 2013, Quartararo sempat membela tim CEF Repsol di bawah asuhan Joan Borja. Joan Borja merupakan mantan pembalap Grand Prix yang juga pernah memperkuat CEF Repsol. Memperkuat Petronas Yamaha. Quartararo memulai karirnya di ajang Grand Prix pada tahun 2015 yang lalu. Perjalanannya bisa dibilang cukup terjal. Pada kelas Moto3 tahun 2015, Quartararo cuma menempati peringkat ke-10. Sementara di kelas Moto2 tahun 2017 dan 2018, pembalap berjuluk El Diablo ini masih kesulitan meraih kemenangan dan cuma menempati peringkat 13 dari 10 pertandingan. Pembalap berjuluk El Diablo ini masih kesulitan untuk meraih kemenangan. Selama bermain di kelas Moto2 dan Moto3, Quartararo mengaku sempat mengalami frustasi. Hal ini disebabkan Quartararo gagal memenangkan satu pertandingan pun. Akan tetapi di tahun 2019, Quartararo mulai menunjukkan tajinya di ajang MotoGP. Saat itu, Quartararo direkrut oleh tim satelit Yamaha, yakni Yamaha Petronas SRT. Yamaha Petronas SRT sendiri merekrut Quartararo dengan sedikit berjudi. Pasalnya, Quartararo cuma meraih satu kemenangan di seri Moto2 tahun 2018. Nggak disangka performa dari Quartararo melebihi ekspektasi. Quartararo yang baru menginjak usia 21 tahun berhasil meraih pole position pada MotoGP Spanyol. Padahal saat itu Yamaha Petronas merekrut Quartararo dengan alasan ingin mengurangi biaya pengeluaran. Pasalnya Yamaha Petronas juga baru didirikan. Di sepanjang 2019, pencapaian Quartararo bisa dibilang cukup gemilang. Pada tahun tersebut, Quartararo berhasil meraih 7 kali podium. Selain itu, Quartararo juga berhasil catatkan 6 kali pole position. Quartararo bahkan dinobatkan sebagai pembalap debutan terbaik di tahun 2019. Di tahun tersebut, pembalap asal Prancis ini berhasil mengakhiri kompetisi di posisi kelima. Pencapaian tersebut bisa dibilang menjadi pencapaian yang luar biasa. Quartararo yang saat itu di tim satelit Yamaha dijagokan banyak orang untuk meraih gelar juara. Pencapaian Quartararo juga dapat sorotan dari CEO Petronas Yamaha, yakni Razlan Razali. Razali mengaku beruntung bisa menemukan pembalap berbakat seperti Quartararo. Razali bahkan mengaku pesimis bisa menemukan sosok seperti Quartararo lagi. Membuat Valentino Rossi tersingkir. Kegemilangan Quartararo di ajang MotoGP membuat dirinya naik kelas ke tim pabrikan Yamaha. Bahkan pembalap muda ini mampu membuat legenda MotoGP Valentino Rossi jadi tersingkir. Rossi harus merelakan posisinya yang diambil oleh Quartararo. Saat itu pembalap yang berjuluk The Doctor tersebut turun kasta ke tim satelit Yamaha, yakni Yamaha Petronas SRT. Kepindahan The Doctor ke tim satelit mengejutkan sejumlah pembalap MotoGP. Salah satunya adalah pembalap kenamaan asal Spanyol, yakni Jorge Lorenzo. Lorenzo mengaku nggak percaya saat mengetahui Rossi pindah ke tim satelit. Akan tetapi, Lorenzo menilai kepindahan Quartararo membuat tim pabrikan Yamaha jadi lebih baik. Hal ini sudah terbukti pada MotoGP tahun 2020 yang lalu. Saat itu, Quartararo memperhatikan kemampuan apiknya dalam memacu mesin ganas M1 di atas sirkuit. Sementara kepindahan Rossi ke tim satelit Yamaha bisa memberikan efek bagi Yamaha Indonesia. Hal ini disampaikan oleh manajer PT Yamaha Indonesia yakni Antonius Widiantoro.
Menurut Widiantoro, kepindahan Rossi ke tim satelit Yamaha bisa berimbas pada promo motor Yamaha. Pasalnya, Yamaha nggak bisa menggunakan atribut Rossi lagi. Semakin di depan. Mengunci gelar juara di Emilia-Romagna. Quartararo berhasil mengunci gelar juara dunia di MotoGP Emilia-Romagna. Quartararo yang finish di peringkat 4 menambahkan pundi-pundi poinnya menjadi 267 poin. Ducati memulai start sempurna di MotoGP Emilia-Romagna. Saat itu Francesco Bagnaia dan Jack Miller berhasil memimpin race. Seri MotoGP kali ini berjalan cukup seru karena Francesco Bagnaia dan Marc Marquez terlibat duel yang sengit. Sayangnya saat sudah unggul atas Marquez, Bagnaia justru mengalami nasib yang sial. Bagnaia yang saat itu memimpin 1 detik atas Marquez justru mengalami kecelakaan. Jatuhnya Bagnaia membuat Quartararo bisa mengunci gelar juaranya. Quartararo sendiri unggul 65 poin dari Bagnaia yang mengumpulkan 202 poin. Poin Quartararo sendiri sudah mustahil untuk dikejar di 2 seri MotoGP yang tersisa. Menyudahi puasa gelar Yamaha. Keberhasilan Quartararo dalam juara dunia membuat Yamaha menyudahi puasa gelar mereka. Terakhir kali Yamaha mampu keluar sebagai juara dunia terjadi di tahun 2015 yang lalu. Saat itu Jorge Lorenzo mengumpulkan 330 poin dan berhasil unggul 5 poin dari Valentino Rossi di tempat kedua. Tercatat pada tahun ini Quartararo berhasil naik podium sebanyak 11 kali. Selain itu, Quartararo juga merebut posisi pertama sebanyak 5 kali. Keberhasilan Quartararo sendiri terbilang unik dibandingkan dengan pembalap-pembalap pada umumnya. Pasalnya, Quartararo berhasil menjadi juara dunia MotoGP tanpa pernah merasakan gelar juara di kelas bawahnya, yakni kelas Moto3 dan juga Moto2. Selain itu, Quartararo juga cuma butuh waktu 1 musim untuk meraih gelar juara. Pasalnya, pada tahun 2020 yang lalu, Quartararo baru membela tim pabrikan Yamaha. Pembalap Prancis pertama yang juara dunia. Dilansir dari laman resmi MotoGP, Quartararo berhasil mengharumkan nama Prancis. Pasalnya, Quartararo jadi pembalap Prancis pertama yang jadi juara MotoGP. Sepanjang sejarah gelaran MotoGP, nggak ada satupun pembalap asal Prancis yang meraih gelar tertinggi tersebut. Juara MotoGP lebih sering didominasi oleh warga Italia dan juga Spanyol. Mulai dari Marc Marquez, Jorge Lorenzo, Joan Mir, sampai sang legenda hidup Valentino Rossi. Itulah kronologi Fabio Quartararo yang berhasil mengunci gelar juara dunia MotoGP 2021. Bagaimana menurutmu? Apakah Quartararo bisa tampil konsisten di musim-musim berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.